kehidupan yang luar biasa itu adalah ketika kita boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Alkitab berkata bahwa sesungguhnya Allah yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Artinya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Hidup kita ini butuh kehidupan yang luar biasa, butuh kehidupan yang betul-betul yang hebat. Nah, itu datangnya dari Tuhan yang besar dan luar biasa. Nah, saudara, kehidupan kita itu perlu sekali yang namanya jawaban dari setiap persoalan yang kita hadapi, dari masalah yang kita boleh hadapi. Alkitab berkata bahwa Yesus itu jawaban. Dia segala-galanya. Ketika Dia tergantung di kayu salib, Dia berkata sudah selesai. Semua persoalan masalah kehidupan kita, bahkan Dia sudah selesaikan bagi kita. Yang namanya kematian kekal, Dia tak merubah dengan kehidupan kekal. Yesus sudah memberikan kita jalan dan jawaban. Dengan Dia tergantung di kayu salib, Dialah kepastian kita, Dialah jawaban kita. Persoalannya adalah kekristenan itu tidak pernah mendapatkan jawaban atau mendapatkan kepastian dari apa yang mereka miliki setiap hari. Pertanyaannya kenapa? Karena sebetulnya kita tidak tahu jalan apa yang harus kita ambil. Jalan mana yang harus kita pilih. Yesus sudah memberikan jalan, sudah memberikan kita pilihan. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Akulah jawaban dan kepastian. Karena itu saya mau beritahu pemirsa, Yesus itu jawaban dan kepastian. Ambil langkah untuk Anda mendapatkan jawaban dan kepastian. Langkah itu adalah bagaimana hidup kita bisa terkoneksi dengan surga. Bagaimana terkoneksi dengan program-program surga. Karena Alkitab berkata, Filipi pasal 4 ayat 8. Pikirkanlah perkara surgawi. Pikirkanlah semua yang sedap didengar, yang patut dipuji. Pikirkan semua perkara-perkara surgawi. Apa yang kau pikirkan itu yang terjadi. Maksudnya begini, koneksikan hidupmu dengan surga. Bagaimana caranya? Roh kita yang terus terkoneksi dengan surga. Alkitab berkata sesungguhnya di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi pada waktu rohani kita terkoneksi, itu membuat kita mendapatkan signal, mendapatkan jaringan dari surga. Dan jaringan itu adalah damai sejahtera yang akan muncul, akan timbul dari dalam hidup kita. Di situ engkau akan memikirkan seluruh perkara surgawi. Memikirkan kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Memikirkan kehidupan yang penuh kepastian. Dan itu kita terima pada saat Anda mulai terkoneksi dalam damai itu. Karena memang sesungguhnya Alkitab berkata ketika manusia berbuat dosa, jatuh dalam dosa. Pada waktu di Taman Eden Kejadian pasal 3, Alkitab berkata manusia putus hubungan dengan surga dan terkilang atau terputus koneksi dengan surga. Sehingga manusia mengalami kehidupan yang rusak. Kehidupan yang hancur. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ingat, kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Yesus, sumber koneksi itu. Yaitu damai sejahtera yang berdiam atas hidup kita. Tinggallah dalam damai sejahtera. Dalam sukacita yang Tuhan sudah sediakan. Dialah Yesus sumber damai. Dialah Yesus damai sejahtera kita. Haleluya.